Nah, aku tuh sebenarnya dari kalau kita ngobrol-ngobrol mengenai upgrade diri ya, upgrade diri itu ada banyak ya, nggak hanya kita itu mempercantik diri, nggak hanya kita itu mempercantik kulit. Sing diopeni muluk-muluk itu kulit aja skincare, aja gonta ganti skincare. Didoktrin sama skincare. Kamu harus ini, kamu harus begitu ya. Bukan berarti ini ya, nggak saya apa saya memutus rantai itu ya, tapi lebih tepatnya itu kayak kita tuh kalau misalnya pengen percaya ya, apa namanya, bener-bener believe gitu ya, kayak trusted gitu ya, percaya sama brand skincare gitu. Kita tuh harus tahu juga kalau misalnya gini, kalau misalnya kita itu memang menggunakan produk yang memang bener-bener trusted gitu, percaya gitu sama brandnya, sama ownernya gitu. Itu tuh kandungannya beneran nggak sih di situ gitu kan? Viral banget kan dari Doktiv gitu ya, yang ungkap mengenai kasus skincare abal-abal segala macem. Tapi kalau kita ngomong ngobrol-ngobrol mengenai upgrade diri ya, upgrade diri itu nggak selalu muluk-muluk mengenai kamu harus lebih terlihat cantik. Memang bener beauty privilege itu bagus ya. Beauty privilege itu memang bener ada. Makanya kenapa tercipta filter yang ada di kamera handphone kalian dan juga di TikTok, di IG, di sosmed-sosmed lain yaitu untuk mempercantik, memperbagus tampilan. Tetapi itu kan bagian juga dari penanaman doktrin juga gitu, stigma juga yang diterapkan oleh brand tersebut gitu. Jadi aku tuh pengen juga ngomong ke kalian tuh jangan telan mentah-mentah sesuatu yang ada itu harusnya sebenarnya disaring juga gitu. Perlu nggak sih? Nah, yang paling diperlukan, paling urgent itu adalah apa sih? Pola pikir. Pola pikir, maksudnya kemasan kamu bagus tapi pola pikir kamu jelek ya bisa aja kulit kamu berwadaki ya dan lain-lain ya kayak aku kayak gini waktu itu ada jerawatnya banyak banget walaupun aku jurusan farmasi yang apa namanya ya salah satunya berkecimpung dalam formula-formula kayak gini-gini ya sebenarnya enggak terlalu awam juga gitu kalau misalnya lihat eh, Doktif yang viral karena ini apa namanya mengungkap suatu kebenaran isi kandungan gitu dan sebenarnya di bagian R&D atau di bagian research and development dan juga formulator resep itu juga perlu perlu latihan juga perlu pendalaman ilmu dan juga materi. Jadi apa yang perlu kita tanamkan itu sebenarnya apa sih? Pola pikir, mindset. Mindset itu penting banget. Jadi memang harus dipertimbangkan gitu kayak kita itu benar-benar harus bisa mempertimbangkan bibit, bebet dan bobot itu memang benar adanya. Bibit, bebet, bobot itu lahir itu dari semua pemahaman-pemahaman yang dulu-dulunya ada terus dikumpulin jadi satu terus ada cendekiawan yang menyelesaikan suatu masalah ini masalahnya masalah umum gitu kan masalah bagi masyarakat terus disimpulkan menjadi satu kesimpulan gitu jadi satu ilmu baru cabang ilmu baru dan kalau misalnya kita mau upgrade diri ya kita harus upgrade ilmu kita harus upgrade gimana caranya kita itu ini berpikir critical thinking gitu kan problem analyzing gitu kan problem analisa maksudnya menganalisa suatu masalah gitu terus mengidentifikasi masalah tersebut gitu dan itu enggak tiba-tiba langsung kamu pinter kamu belajar satu malam baca ini terus langsung kamu pinter kan enggak ya pasti butuh yang namanya proses pasti butuh yang namanya trial and error kayak gitu
Nah, percobaan-cobaan, gagal, terus bangkit lagi, gagal, bangkit lagi. Nah, itu yang membentuk suatu kebiasaan. Dan kalau misalnya kita mau nanemin suatu hal yang positif ya, ya kita harus perbanyak membaca ya. Budaya literasi itu penting banget gitu. Kenapa kok ditanamkan di usia sejak dini kayak anak-anak Cina ya, negara-negara maju ya, sekarang ini Cina kan jadi negara maju banget ya, dulu negara berkembang gitu. Dari Cina terus Singapura yang merubah negaranya, yang dulu kan negara berkembang itu dia, karena kecil juga gitu kan, terus tiba-tiba jadi negara maju karena sistem perdagangannya ya, yang menguasai dunia itu salah satunya ya. Terus Jepang gitu, kita juga harus niru budaya mereka gitu dalam belajar. Terus kalau misalnya kita mau kacamata lagi ya, pendidikan itu penting untuk merubah pola pikir, dan pola pikir itu menyelamatkan diri kita dari masalah gitu. Dan masalah itu sebenarnya ada untuk suatu pembelajaran gitu harusnya. Tapi kadangkala karena kita nggak tahu suatu masalah itu muncul dari mana, karena kita juga nggak menganalisanya, akhirnya kita mencari jalan pintas. Karena kita nggak belajar dari pola pikir, pola yang benar, akhirnya cari jalan pintas, dan pada ujungnya nanti bisa merusak suatu tatanan yang sudah ditata oleh Sang Maha Pencipta itu. Jadi menurutku upgrade diri itu penting banget, penting, bukan hanya tentang kulit aja, bukan hanya tentang skincare aja gitu. Nggak harus jadi produk skincare banget gitu yang harus kenal ini gitu. Kecuali kalau memang kamu formulator gitu. Terus itu aja sih, literasi gitu. Penanaman literasi, karena orang tuh sekarang ini ya, aku nggak tahu kenapa daya fokusnya tuh kurang banget. Orang cuma atensinya sekitar 10 detik itu udah di data ya, 10 detik itu kayak udah bosen, apalagi denger ceramah yang 1 jam. Sekarang ini kan budaya fokusnya orang-orang kan melemah karena video-video pendek, dan itu yang bikin bahaya. Makanya kenapa kok harusnya itu kita lebih memperbanyak video-video yang panjang, video-video edukasi yang untuk ini, untuk mengasah critical thinking kita, berpikir analitik, kayak gitu. Gimana caranya kita mengidentifikasi satu masalah, itu yang perlu digaungkan sebenarnya. Jadi nggak hanya tentang oh geol-geol, TikTok tuh isinya kayak gini sampah segala macam. Ya, ya kembali lagi ke penggunanya masing-masing, ke usernya masing-masing. User itu kan juga menciptakan suatu sistem, juga menciptakan suatu environment atau lingkungan gitu. Kalau usernya bagus ya environment-nya nanti pelan-pelan juga akan nata jadi lebih bagus, dan akhirnya apa, sistemnya bagus. Kalau sistemnya bagus akhirnya ya orang-orangnya juga bagus gitu kan. Itu aja sih, jadi upgrade diri itu nggak hanya seputar tentang skincare kamu bagus, tapi kamu paham akan apa yang terjadi dalam hidupmu gitu.